Seperti yang udah gue bilang di episode sebelumnya, yang gue spill parfum Aerostreet Batch 2 rekomendasi versi gue, ini gue akan compare 3 parfum yang ada aroma oud-nya dengan 3 brand yang berbeda. Aerostreet Eternal Oud, lalu ini ada Cave Leather Oud, dan terakhir ada Cuff Saffron Oud. Tiga-tiga udah gue pakai, cukup suka dengan 3 karakter yang berbeda pula. Nah, kan waktu itu pernah ada yang request tuh, komenannya masih ada nggak ya? Gue lupa deh, kalau misalkan masih ada akan gue cantumin deh nih di sini komennya. Bang, bikin perbandingan bang yang Eternal Oud sama Saffron Oud sih sebenarnya. Terus gue berpikir, Cave Leather Oud kan juga dari oud ya. Nah, makanya gue mau coba compare juga. Oke, kita coba si Aerostreet Eternal Oud dulu. Ya, tuh. Dia aroma oud-nya honestly ini enak. Dan gue sangat bisa masuk dengan blendingannya itu ya. Jadi, nggak tahu, gue suka aja sih. Coba ya, pergelangan tangan kanan. Oh, kesan mewah, elegan, maskulin ini dapat banget dari karakter oud-nya. Dan ini makin enak karena ini udah sebulan lebih ya dari pertama kali gue kontenin tuh kan. Sampai sekarang. Wah, sangat nyaman sih. Dan ini cewek suka banget dengan aroma ini sih pasti. Karena dia ada sensasi freshnya juga sedikit gitu. Dari karakter notes-nya dia. Sebentar ya, gue cek dulu deh. Aerostreet Eternal Oud itu oud udah pasti karakternya. Terus geranium itu yang bikin fresh, dan amber itu yang bikin sedikit ada sensasi manisnya. Ngeblendnya tuh enak banget menurut gue. Wow, Aerostreet Eternal Oud ini sih gue suka banget, rekomen banget asli. Dengan notes-notesnya, top notesnya tuh ada oud, incense, dan rose. Blendingannya enak banget di awal. Oud-nya dapet, aroma incense-nya juga ada, terus rose-nya juga bikin balance ya, jadi nggak se-strong atau bold gitu. Middle notes-nya itu ada rose, oud, dan geranium. Di sini dia masuk fresh-nya dari geranium. Wah, serius gue suka banget sih, asli enak. Dan ketika udah dry down, base notes-nya itu ada oud, amber, birch, dan geranium. Ya, karakter kayunya ada, manisnya ada dari amber, terus geranium ngasih sedikit sensasi freshnya. Ini balance-nya gue suka banget, asli. Kita coba compare dengan si Cave Leather Oud, ya. Yuk, penasaran kan kalian? Wah, serius, Eternal Oud enak banget. Kita buka si Cave. Ini gimana nih? Waduh. Oh, ngebukanya gitu. Soalnya dia packingnya rada unik sih guys. Rapet. Nah, botol juga Dove, tapi ini dengan kualitas Dove yang bagus. Jauh lebih bagus daripada si Aerostreet. Maaf ya, namanya review jujur ya. Kan? Ini Dove-nya tuh mewah banget. Halus, asli, nggak gampang scratch walaupun kena kuku. Ini tuh kayak jelek banget gitu sih kualitas Dove-nya. Leather Oud, kita coba ya di nih, area tangan kanan. Wah. Oh my god. Ini mewah dan maskulinnya level up lagi. Sih? Maaf ya, jujur ya. Harga nggak bohong sih. Maksud gua, si Aerostreet ini kan dengan harga, ya kalau masih promo ya sampai sekarang video ini diposting, 149.000 dapat 2 botol 50 ml ya. Extrait parfum, ya kan? Extrait kan dia? Ya betul. Cave Leather Oud ini 50 ml juga, ya betul. Dan dia extrait the parfum juga nih kalau kalian nggak percaya. Untuk yang Leather Oud dia extrait the parfum, ya kan? Oke. Dengan harga yang jauh lebih mahal. Normal price-nya 195 ribuan di Tokopedia.
Cuman ini notes-notesnya ya, sangat enak dan blendingnya tuh halus, balancingnya dapet semuanya, nggak ada yang lebih dominan. Oh my god, Cave Leather Oud ini level up banget daripada Aerostreet Eternal Oud. Jujur-jujuran ya, review jujur kan, iya kan? Wah, ini cewek-cewek sih akan lebih lepek-lepek lah ya ketika kalian cowok nih maskulin banget pakai ini acara kondangan, ketemu sama orang penting, meeting dengan orang bos-bos besar gitu. Wah, kalian pakai ini. Kesan elegan cowok maskulin itu dapat banget dari Cave Leather Oud. Coba ya, notes-nya tuh apa aja? Top notes-nya itu oud dan incense. Oke, hampir mirip sama ini. Ini ada incense-nya juga. Incense tuh aroma-aroma dupa gitu loh, untuk wangian seperti itu. Enak top notes-nya. Middle notes-nya masuk tuh raspberry, saffron, dan benzoin. Muncul di situ dia, unik. Jadi middle-nya itu ngasih sensasi yang calming dan menenangkan, yang menambah kesan mewahnya menurut gua ya. Wah, keren sih. Dan base notes-nya ketika udah dry down itu ada leather, amberwood, dan geranium. See, dia ada geraniumnya juga yang ada bikin sensasi fresh-nya, tapi dia munculnya tuh di dry down-nya. Jadi ketika udah sekian jam kalian pakai, walaupun leather oud, ya kan, which is itu sebenarnya rada berat aromanya, tapi bisa dibalancing lagi dengan si geraniumnya, ngasih sedikit sensasi freshness di situ. Asli rekomen banget sih Cave Leather Oud ini, sumpah. Gue suka banget. Kesan mewah maskulinnya sih no cure sih menurut gue sih. Aduh, no cure tuh tagline gue ketika dulu ngontenin UMKM tuh muncul lagi sekarang. Oh my god, this is very recommend. Next, yang terakhir ini Cave Saffron Oud. Dimana awalnya tuh ketika gue review ini gue kayak, aduh aroma apa nih? Gue pakainya pas kapan nih? Tapi ternyata setelah gue maserasi, gue diemin gitu dalam lemari kayu gue itu, aromanya berubah jadi lebih oke menurut gue. Kita coba aja ya, daripada kalian penasaran. Ini lumayan lah, gue masih segini nih. Atasnya udah gue pakai sedikit lah, lumayan. Karena gue mulai suka dengan aromanya. Kita coba ya, pegangan tangan kiri. Wow. Ini karakter yang berbeda lagi guys. Cave Saffron Oud, dia walaupun ada karakter woody dari oud-nya, tapi dia ada manisnya yang masuknya tuh unik aja. Gue nggak tahu kenapa dia bisa balance aja. Awalnya tuh ketika ini awal banget video pertama yang gue review, yang belum nonton di sini linknya, ya. Itu gue bingung banget aromanya kenapa begini dan gue pakainya pas kapan ya. Tapi ternyata setelah gue kulik dan banyak yang komen juga di episodenya Cave Saffron Oud, mereka pada bilang cocok buat ibadah bang. Ada sebagian besar bilang cocok buat ke masjid. Aromanya Timur Tengah, ke Arab-Araban. Gue mulai kebuka mindsetnya bahwa iya juga ya, kok kayaknya oke sih gitu. Dan setelah emang gue pakai beberapa kali kemarin itu, gue mulai masuk dengan aromanya. Dan ini walaupun dia eau de parfum, awetnya lumayan loh. Nggak kalah sama yang si Extrait 2 ini. Gitu. Jadi waktu itu gue pakai ini pas buat ngejob wedding, nyanyi di gereja. Itu kan which is cuma 1,5 sampai 2 jam ya. Tapi itu gue sampai kayaknya 5 jam dapat deh. 5 sampai 6 jam tuh gue masih wangi. Karena habis itu gue pergi dan teman circle gue yang pada nongkrong bareng, bro, kenceng banget sih wangi lu gitu kayak, hah, masa sih gue? Jadi kayak lumayan loh ternyata SPL-nya. Serius, dengan harga ini tuh 200 ribuan. Lumayan, 100 mili sih, tapi 200 ribuan, 240, ya sekitar segituan lah. Kalau misalkan kalian dapat diskon bisa lebih murah lagi. Oke, kita coba langsung ininya ya. Notes-nya.
Calf Saffron Oud. Oh, tulisannya dia tahan hingga 8 jam. Mungkin bener ya, karena gue 6 jam aja tuh gue masih wangi, masih cukup strong aroma gue. Yang gue pun sendiri nggak nyangka bisa segitunya. Beneran, gue nggak bohong, serius, jujur gue. Baiklah. Notes-nya ya, top notes-nya itu ada rose, lemon, dan fruity. Nah, itu dia. Jadi dia ada sensasi citrusnya sedikit sama manisnya sedikit. Iya kan, dari fruity-nya itu. Manis kok. Dia karakter pertama itu ada manisnya soalnya. Dan rose dan lemon ngebalancing-nya bagus banget di awal top notes-nya. Wow. Nice. Lanjut ke middle notes-nya, itu ada amber dan gourmand. Ya, manis tetap masuk, ya kan? Aromanya tuh, honestly ini nggak se-strong woody banget gitu. Jadi dia manisnya lebih dapat. Walaupun tetap ada sensasi woody-nya. Di base notes-nya, ketika udah dry down-nya, itu ada vanilla, musk, dan agarwood. Woody-nya di situ. Dan nggak kenceng menurut gue. Daripada dua sebelumnya nih, Eternal Oud dan Cave Leather Oud, Saffron Oud ini woody-nya nggak terlalu kenceng. Dia lebih manis yang naik. Honestly, seperti itu. Bener. Dan gue cukup bisa oke dengan aromanya ketika kayak gini ya, manisnya kayak gini ya. Dan dengan gue belajar juga kan, jadi kayak mencium aromanya oke aja, terbiasa aja. Walaupun awal-awal seperti yang gue bilang tadi, aduh gue bingung nih mau pakai parfum ini kemana gitu. Tapi ternyata oke aja kok. Calf Saffron Oud. Oke, jadi gitu ya guys. 3 parfum yang mengandung oud atau woody, tapi yang berbeda karakternya. Mungkin 2 ini hampir sama, karena ada notes dari incense, notes dari oud-nya pasti. Sama ada geraniumnya juga di antara keduanya. Ini hampir serupa, cuman menurut gua jauh lebih level up Cave Leather Oud. Jujur. Menurut gua sih karena dia lebih, R&D-nya lebih mateng lah menurut gua daripada si pihak Aerostreet. Ini kan kadang ada beberapa yang, aromanya harsh banget ya, tajam, nyegerak gitu, yang kurang nyaman sih bagi gua pribadi ya, tapi nggak tahu kalau kalian. Sedangkan si Calf Saffron Oud, dia karakter oud-nya nggak terlalu strong, woody-nya tuh nggak terlalu strong, tapi lebih ke manisnya. Dengan balancing notes-notes-nya yang oke, manisnya pun menurut gua masih oke lah. Ini kalau dibilang segmented sih nggak juga ya. Cuman mungkin nggak semua orang bisa nerima aromanya, karena wanginya itu tadi yang gue bilang, kayak agak sedikit masuk Timur Tengah atau ke Arab-Araban gitu. Lumayan lah, tapi nggak se-strong itu gitu. Oke, 3 karakter yang berbeda dengan harga yang berbeda pula. Udah ada yang pakai belum? Monggo. Eternal Oud, coba komen di bawah. Sependapat nggak sama gue? Seenak itukah aroma oud-nya? Dan awetnya tuh lumayan, dia 4-5 jam. Oke. Sedangkan si Cave Leather Oud ini lebih lama lagi. Kalau gue pakai ini sama kayak dia ya, bisa sampai 7 jam itu gue masih bisa wangi. Aromanya tuh di badan tuh kayak ngiket aja gitu loh. Gue nggak tahu kenapa. Ini enak banget. Serius, gue cukup kagum sih. Harga nggak bohong lah ya, 50 ml-nya hampir 200.000 dengan ketahanan bisa 7 jam lebih, tergantung orang, tergantung masing-masing. Nah ini udah ada yang pakai atau belum? Coba komen di bawah. Seenak itukah? Monggo. Terakhir, Calf Saffron Oud dengan harga 200 sekian, 40-an, 230-an, segituan lah ya. Waktu itu kayak beli 220 deh, nggak tahu. Sekarang mungkin udah naik ya. Terakhir gue cek sih kayak udah 240 gitu-gitu. Ini oud-nya nggak terlalu kenceng, lebih ke manisnya. Nah, dengan SPL, ketahanannya tuh lama, 8 jam lah. Ini 2 nih kayak bersaing nih. Ini tulisannya sih dia 8 jam ke atas ya. Gue nggak ingat waktu itu gue pulang jam berapa. Gue pulang malam sih. Gue ngejob jam 11, gue nyampe rumah kayak jam 8-an. Itu masih cukup tercium aroma wangi gue di kemeja gue. Surprisingly, ternyata oke ya. Oke, gitu guys. Ini, monggo. Pilih yang mana? Aerostreet, Eternal Oud, Cave Leather Oud, atau Calf Saffron Oud. Komen di bawah.
Thank you nonton video ini. Udah ya, udah sesuai janji. Udah gue compare nih tiga-tiganya. Kalian pilih yang mana, balik lagi ke selera kalian masing-masing. Ini cuma menurut pendapat gue. Kalau gue pribadi dari tiga ini, gue akan lebih pilih si cave, leather, wood. Ini, aduh, ini enak banget nih, valid banget. Thank you. Next-nya, nah baru nih. Masuk Aero Street yang 12. Varian baru dari batch 3. Pantengin terus video berikutnya. Thank you guys. Day.